Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alladzi hadana siratal mustaqim wa siratal anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Salah satunya, walaupun pada pandemi seperti ini, kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat berbagi ilmu dalam kesempatan ini, kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatan wa salaman ala habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad hamalna minadh-dhulumati ilan nur. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, perkenalkanlah saya, Ismi Mawaddatul Warahmah min Madrasatul Tsanawiyah Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Teman-teman sekalian, coba sekarang kita perhatikan lingkungan sekitar kita. Bagaimana kondisinya? Apakah kondisi lingkungan kalian dapat digolongkan menjadi kondisi lingkungan yang sehat atau malah sebaliknya? Jika belum, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara dalam menjaga kesehatan lingkungan sesuai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan lingkungan, karena itu memiliki dampak yang besar bagi kita semua. Dampak baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang banyak. Dampak itu pun kita rasakan tidak hanya di dunia ini, karena kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pertanggungjawaban atas itu semua. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fil Qur'anil Karim As-Suratul Muddathir Al-Ayah Ats-Tsamin-wa-Thalathun. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ayat ini seharusnya bisa menjadi semangat kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat kita untuk terus menjaga kesehatan lingkungan. Karena Allah Ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini tidak hanya untuk beribadah kepada Allah, tetapi kita diciptakan juga sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Orang yang mengelola semua ciptaan Allah, baik yang mati ataupun yang hidup, termasuk di dalamnya menjaga kesehatan lingkungan. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan lingkungan? Tenang saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan satu manusia paling sempurna yang sangat mulia bagi penduduk langit dan bumi. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekitar 1400 tahun yang lalu telah memberikan contoh kepada kita bagaimana cara kita berperilaku sedari kita membuka mata di pagi hari hingga kita menutup mata di malam hari untuk tidur, termasuk di dalamnya dalam menjaga kesehatan lingkungan. Apa saja yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam rangka menjaga kesehatan lingkungan? Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga lingkungan, beliau sangat mencintai kebersihan. Dan apakah kalian tahu bahwa kebersihan adalah salah satu identitas kita sebagai seorang Muslim? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat yang telah dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahih nomor 236. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersihkanlah halaman rumah kalian karena orang-orang Yahudi tidak membersihkan halaman rumah mereka. Masya Allah, Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan karena kebersihan adalah
pintu awal kita menuju kesehatan, sehingga dua aspek tersebut tidak dapat kita pisahkan satu dengan lainnya. Yang kedua, for your information, ternyata menanam pohon yang dapat menstabilkan kesehatan lingkungan pun merupakan salah satu adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam Islam, apabila ada seorang yang menanam satu tanaman dan tanaman itu dapat bermanfaat bagi khalayak banyak, bagi manusia lain, bagi hewan lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan baginya pahala sedekah. Kemudian, anjuran menanam pohon untuk menjaga kesehatan ini kembali diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad yang berbunyi, jika kiamat terjadi dan di tangan seorang di antara kalian terdapat satu benih tanaman, selagi ia mampu untuk menanamnya sebelum berdiri, maka tanamlah. Begitu pentingnya kita menjaga kesehatan, terutama pohon, karena dengan menanam pohon itu memiliki banyak peran dalam kehidupan ini. Salah satunya, pohon berperan dalam siklus hidrologi atau perputaran air di muka bumi ini. Tak lepas dari air, ternyata Rasulullah SAW pun mengajarkan kita bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan dengan tidak mubazir dalam menggunakan air. Rasulullah SAW pun melaknat orang-orang yang membuang kotoran di 3 tempat, yang salah satunya adalah sumber air. Karena apabila kita membuang kotoran di sana, maka air itu pun akan tercemar dan air itu pun akan rusak. Sangat banyak sekali contoh-contoh Rasulullah SAW yang dapat kita teladani untuk menjaga kesehatan lingkungan. Lalu, bagaimana cara kita? Bagaimana kita berperan untuk menjaga kesehatan lingkungan apabila bumi yang sekarang ini dapat dikatakan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Tenang saja, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ayat itu menjelaskan bahwa apabila ada seorang di antara kalian yang membunuh orang yang tidak membunuh orang lain, yang membunuh orang yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka sama saja dia membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya, dalam pandemi ini lebih baik kita untuk mematuhi protokol untuk bekerja di rumah saja apabila tidak ada sesuatu yang penting. Karena dengan itu, minimal kita akan menyelamatkan satu nyawa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, begitu perhatiannya Islam terhadap setiap aspek kehidupan. Tadi sudah dijelaskan bahwa sudah ada 3 poin. Ada anjuran, ada ganjaran, dan juga ada contohnya. Sekarang giliran kita untuk mengimplementasikannya di dunia nyata. Marilah kita menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita, agar kita pun merasakan manfaat yang luar biasa. Ya ma'syaral muslimin, menjaga kesehatan lingkungan termasuk dalam sunnah Rasulullah. Dan sunnah Rasulullah tidak ada yang menggiring kita menuju ke keburukan. Oleh karenanya, mari kita jaga sunnah-sunnah Allah, kita jaga sunnah Rasulullah. Kita buat pandangan baru terhadap Islam, bahwa Islam bukanlah agama yang menyebar keburukan, Islam bukanlah agama yang menyebar kerusakan, tetapi Islam adalah agama yang menyebarkan cinta damai, nyaman dan tentram. Karena pada hakikatnya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, bukan hanya agama rahmatan lil muslimin saja. Masih banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, tapi sayang sekali waktulah yang sangat terbatas. Mungkin lebih afdol apabila saya cukupkan sekian. Saya yakin apa yang telah saya utarakan tadi, apa yang telah saya bagi, ilmunya akan bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Ada bulan terbelah di langit yang biru, di sana pula bintang berjuta-juta. Semoga cinta Allah selalu menyertaimu, dan saya ucapkan sampai jumpa. Syukran ala ihtimaminkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.